Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Sobat Ngajar, ketemu lagi bersama kami Bapak Ibu Guru Hebat di channel Sobat Ngajar. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita semua bisa bertemu langsung dengan para Sobat Ngajar yang ada di rumah, Bapak Ibu Guru Hebat pengajar di seluruh Indonesia, untuk membahas mengenai topik-topik terbaru yang ada yang sedang dibicarakan dalam kurikulum Merdeka. Eh, Kebetulan, Alhamdulillah saya sebagai host kembali dipercaya untuk memimpin jalannya podcast ini bersama narasumber-narasumber hebat. Kebetulan di sini ada nambah satu ya, kemarin kan 3 orang, sekarang jadi 4 orang nih. Alhamdulillah. Nanti kita kenalan, masih bersama Pak Beni dan Ibu Happy. Ada lagi satu orang nih teman saya yang juga seorang guru hebat. Nanti kita perkenalan dengan beliau, siapa beliau, dari mana asalnya gitu ya. Kemudian GP-nya angkatan berapa gitu ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di rumah. Kebetulan topik kali ini kita akan membahas mengenai materi-materi yang sedang hangat dibincangkan pada PPG ya. Kebetulan bulan sekarang banyak sekali guru-guru kita di seluruh Indonesia yang terpanggil untuk melaksanakan PPG. Alhamdulillah. Ada 3 fokus modul yang dibahas pada PPG kali ini. Yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan yang tentang PSE, dan yang ketiga tentang pendidikan inklusif. Nanti materi ini kita akan bahas dari mulai pengajaran prinsip pengajaran dan asesmen dan pendidikan sosial emosional. Untuk pendidikan inklusif sendiri mungkin nanti di lain waktu, insya Allah channel Sobat Ngajar akan terus membuat sebuah video tentang pembahasan materi-materi yang sedang hangat yang harus dibicarakan pada saat ini. Baik, langsung saja agar tidak terlalu lama. Kebetulan alhamdulillah saya bertemu lagi dengan narasumber hebat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah Pak Adi baik. Nah, kebetulan kalau dengan Pak Beni kemarin sudah berkenalan, dengan Ibu Evi sudah berkenalan. Sekarang ini ada salah satu narasumber yang masih asing yang yang harus diperkenalkan. Ya, untuk itu silakan. Siapa namanya bisa dijelaskan. Ya, baik. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yoga Nur Rahman. Saya seorang pengajar di salah satu sekolah, tepatnya di SD Negeri 2 Cilelei. Dan kebetulan saya satu sekolah dengan Pak Iya, Beni. betul sekali. Dan saya juga satu angkatan di guru penggerak, yaitu angkatan 9 ya Pak ya? Ya. Sama Ibu Epi juga, Alhamdulillah. Sekarang bisa bertemu kembali Pak, dipertemukan dalam Satu komunitas. Ya betul. Itulah sekiranya perkenalan singkat dari Pak Yoga ya. Kebetulan Pak Yoga ini adalah salah satu guru yang sama satu bareng institusi dengan Pak Beni ya. Betul. Nah, kalau saya dengan Bu Epi satu institusinya, kebetulan Pak Yoga ini satu institusinya dengan Pak Beni. Ya. Kemudian mereka juga satu angkatan di guru penggerak. Alhamdulillah mereka lulus semua nih. Ya. Dan sudah tersertifikasi guru penggerak pasti ya, karena ilmunya sudah banyak menimbang 9 bulan ya. Betul Kurang sekali. lebih Pak ya. Ya, Kurang lebih. 9 bulan. Betul. Nah, untuk itu mari kita mulai langsung saja kepada bahasan yang pertama tentang prinsip pengajaran dan asesmen. Kita tahu dalam modul ini untuk prinsip pengajaran dan asesmen itu terdiri dari beberapa submodul ya atau materi. Yang pertama mungkin ada understanding by design, kemudian ada pembelajaran diferensiasi ya. Nah, nanti kita akan ulik nih understanding by design itu apa gitu ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi apa.
Kemudian untuk modul 2-nya itu juga ada pendidikan sosial emosional. Nanti kita ulik bareng, diskusi bareng apa itu sebenarnya UBD, diferensiasi, dan PSE. Untuk yang pertama mungkin tentang materi understanding by design. Mungkin ke Pak Yoga dulu ya. Ya, Saya mau nanya. boleh, Pak. Pak Yoga, bisa dijelaskan nggak understanding by design itu apa? Mungkin singkatnya sajalah. Oh, baik. Setahu saya, Pak, understanding by design itu merupakan teori pendidikan untuk mendesain kurikulum atau pelajaran yang ada di sekolah. Di mana UBD ini juga dapat diartikan sebagai kerangka yang digunakan dalam membantu guru mendesain proses pembelajarannya di dalam kelas, Pak. Seperti itu. Ya. Berarti yang saya sedikit pahami ya Pak, Ya, betul. mengenai UBD mungkin. Jadi singkatnya mungkin Bapak Ibu guru hebat, UBD itu adalah sebuah kerangka. Ya. Kerangka mengajar ya. Betul. Sebelum kita melaksanakan atau membuat sebuah modul gitu atau merancang sebuah modul pembelajaran. Ya, jadi UBD ini understanding by design ini adalah sebuah kerangka. Jadi Bapak Ibu mungkin di kurikulum 2013 mah silabus mungkin ya namanya ya. Silabus RPP, Pak. RPP juga ya, masuk RPP ya. juga gitu ya. masuk ya. Nah, jadi ada komponen tertentu di dalam UBD yang disesuaikan untuk kegiatan pembelajaran. Kira-kira komponennya apa saja Pak? Bisa dijelaskan? Untuk komponennya sendiri dalam UBD ya Pak, ada 3. Ya. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Oh ya, satu. Ya, satu. Yang kedua itu merancang asesmen. Betul. Beda dengan kurikulum sebelumnya yang 2013 itu, di mana kurikulum 2013 ataupun kurikulum sebelumnya itu lebih condong merancang pembelajarannya dulu, baru ke asesmen di akhir. Nah, tapi untuk UBD ini itu lebih condongnya ke tujuan, kemudian asesmen, baru di akhir merancang pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini ilmu baru ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi umumnya kita kan untuk mengajar, maaf ya mungkin saya ya ini saya pribadi sendiri gitu kan. Umumnya saya boro-boro merancang sebuah RPP gitu yang ada udah langsung ngajar gitu kan. Nah, ternyata ada salah satu kerangka belajar yang bisa mendukung kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan mungkin ya dengan cara menggunakan understanding by design gitu kan. Mungkin kata narasumber di kurikulum sebelumnya dijelaskan bahwa di 2013 itu kita itu cenderung membuat rancangan pembelajarannya dulu gitu ya, tidak ke kerangkanya dulu. Nah, akhirnya disempurnakanlah mungkin pada saat ini dibuat jadi sebelum membuat rancangan pembelajaran membuat dulu kerangka. Kerangkanya itu antaranya tadi satu ada yang saya simak tujuan pembelajaran ya. Betul. Jadi harus ada tujuan pembelajarannya dulu apa, kita jelas menentukan tujuan pembelajarannya ya. Kemudian asesmennya harus seperti apa gitu kan. Dan yang ketiga baru rancangan. Rancangan pembelajaran. Nah, jadi itu tentang UBD yang sebetulnya ya. Bapak Ibu. Nah, kebetulan UBD ini kan bukan sebuah desain baru ya sebetulnya. Intinya ini tuh udah desain yang lama sebetulnya ya. Betul, Pak. Tapi diharapkan oleh Kementerian Pendidikan kita sebagai guru itu sebelum pembelajaran itu dapat merancang pembelajaran yang lebih proper, yang lebih siap gitu ya. Jangan cuma peserta didiknya aja yang harus siap belajar, tapi gurunya juga harus siap belajar Bapak Ibu. Betul. Jadi janganlah intinya kita nggak punya persiapan sama sekali ketika mau melakukan mengajar atau pembelajaran gitu. Diharapkan UBD ini nih sedikit lah gitu ya. Sedikit kita sudah minimal ketika kita mengajar
kerangka minimal itu kita sudah tahu tujuannya apa gitu kan. Kemudian asesmennya mau bagaimana, baru mungkin rancang pembelajarannya seperti apa. Ya, betul. Terima kasih, Pak Ega. Ya, sama-sama, Pak. Iya. Lanjut, agar tidak terlalu lama juga, Bapak Ibu hebat di rumah. Setelah UBD ini, ada salah satu pembelajaran paradigma baru yang menjadi jargonnya Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Kemudian ini menjadi jargon juga dari paradigma baru, ya. Apa itu? Yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Saya juga masih asing nih, Bapak Ibu, dengan pembelajaran diferensiasi. Mungkin nanti dari narasumber di sini ada yang bisa menanyakan pembelajaran diferensiasi itu apa. Setahu saya bahasa Inggris different itu berbeda. Gitu. Nah, jadi pembelajaran berbeda yang seperti apa nanti akan kita ulik bareng. Nanti kita akan tanyakan bareng yang seperti apa. Langsung saja mungkin ke Pak Beni ya, mungkin untuk pembelajaran diferensiasi. Bang, kira-kira pembelajaran diferensiasi itu apa dulu sebelum masuk nanti ke hal yang lebih jauhnya lagi? Sedikit Bang. Siap, baiklah. Terima kasih Pak Adi selaku host ya, kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin yang sudah saya pelajari hanya mungkin sedikit bagian saja Pak Adi. Cuman alurnya mungkin nanti barangkali ada kekurangan bisa nanti tambahkan mungkin ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pendekatan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat, kebutuhan, kesiapan belajar siswa dan profil belajar masing-masing siswa. Itu intinya Pak Adi. Ya, jadi Bapak Ibu di rumah, pembelajaran diferensiasi yang berbeda itu adalah tujuannya itu untuk menyangkut melayani profil belajar siswa itu sendiri. Ya, sesuai kebutuhannya. Ya, sesuai kebutuhan ya Bang ya. Ya. Jadi kita tahu siswa itu mempunyai profil belajar masing-masing ya. Dimulai dari mungkin gaya belajar ya. Betul sekali. Setahu saya gaya belajar, kemudian tipe kecerdasan ya. Nah, itu kan semuanya berbeda. Tidak semua anak peserta didik kita itu sama. Nah, kita sebagai seorang guru yang notabene pada kurikulum 2013 itu adalah seorang fasilitator. Di kurikulum Merdeka ini kita dituntut juga sebagai seorang pelayan ya. Iya, kita bisa melayani peserta didik, melayani belajarnya peserta didik dengan keutuhan mereka, keberagaman mereka. Ya, Nah, makanya mungkin pembelajaran diferensiasi ini dijargonkan ya, betul sekali. diunggulkan gitu ya. Nah, bisa dicontohkan nggak Bang? Misalkan jadi gini lah, konsepnya itu seperti apa gitu ketika misalkan harus ngajar pembelajaran diferensiasi itu ada konten di dalamnya itu ada apa saja? Ya, baiklah untuk berdiferensiasi sendiri ketika kita di kelas ya Pak Adi ya, kita menghadapi keberagaman siswa kita di kelas. Nah, dan bagaimana kita mengatasi hal seperti itu dalam pembelajaran agar nanti semua anak itu mendapatkan kebutuhan belajarnya masing-masing. Jadi di langkah awalnya utamanya ya, nanti kan mungkin kita bisa nanti kelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya, karakteristiknya, atau kebutuhan belajarnya sendiri. Jadi nanti di awal sebelum kita melaksanakan berdiferensiasi ada beberapa ya, ada 4 diantaranya berdiferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar itu. Namun di awal kita harus bisa mengukur kemampuan atau variatif yang ada pada siswa kita di kelas. Di antaranya dengan langkah awal kita melakukan asesmen awal melalui diagnostik kognitif ataupun non kognitif seperti itu mungkin Pak. Oh iya. Jadi yang saya tangkap dari upaya guru untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah mengidentifikasi betul sekali kemampuan anak tuh apa saja gitu ya, variatifnya gitu ya mungkin tadi ya, variatifnya apa saja gitu kan. Kemudian mungkin tadi juga bisa ketika sudah dapat variatifnya gitu ya, mungkin
tadi kata Bang Ben, didiferensiasikan ya. Iya, Apanya tuh betul yang sekali. didiferensiasikan? Satu mungkin kontennya, Kontennya, ya, Ya. kemudian prosesnya, prosesnya, kemudian apa? Produknya. produknya, dan lingkungan lingkungan belajarnya. belajarnya. Ya, betul, betul. Sesuai kebutuhan siswa Nah, tentunya ya. jadi Bapak Ibu di rumah, pembelajaran diferensiasi ini eh, apa ya? Tujuannya itu untuk melayani kebutuhan belajar peserta didik. Jadi kita jangan sampai apa? Menyamakan satu Iya, anak dengan anak yang iya, lain menyamakan dengan di satu anak kelas. yang lain dengan anak yang lain. Kita ngajar cuman dikasih metodenya itu aja, Iya. kemudian medianya itu aja ya. Nah, kalau bisa mungkin medianya itu dibedakan gitu ya. Bervariatif. Ya, bervariatif. Mungkin yang satu dengan video pembelajaran, Iya. yang satu dengan bacaan yang berupa infografis ya, Ya. Audio, dengan visual audio juga bisa. visual ya. Jadi guru itu menggunakan semua layanan belajar gitu. Jadi tidak cuman ceramah aja, Ya, tapi betul. anak belajar dari video pembelajaran. Anak juga semua belajar dari infografis gitu Iya, ya. betul. Anak juga belajar semua dari audionya Iya. seperti apa, dari kinestetiknya. Tapi semua tadi tidak dibedakan ya, Betul. tidak dibedakan anak yang kinestetik diajarnya kinestetik aja Iya. emangnya enggak ya. Betul. Tapi semua peserta Kebutuhan. didik itu, Iya, betul. semua peserta didik itu menerima semua layanan. Iya. Iya. Ya, jadi jangan sampai salah konsepsi nih mungkin Iya, ya. betul. Karena banyak nih Bapak Ibu di rumah yang masih mengkonsepsikan seperti ini. Pembelajaran diferensiasi itu mengelompokkan. Oh, yang ini tipe belajarnya audio nih. Iya. Dikasih Iya. materinya Audio dikasih saja. audio saja. Yang ini visual nih, dikasih visual Visualnya saja. saja. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Tetap Terintegrasi. tetap anak tersebut disatukan ya, Iya. dan diberi dua layanan belajar tersebut ya. Jadi si anak dikasih audio juga gitu Iya, ya, dikasih visual. video juga. Nah, jadi seperti itu ya. Iya. Yang betulnya diferensiasi itu yang seperti itu ya. Mungkin sedikit itu ya tentang pembelajaran diferensiasi. Nanti juga di part yang lain Iya. kita akan kupas tuntas mungkin ya. Iya. Kita akan kupas tuntas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya. Berikut Tentunya- barangkali nanti ada studi kasus. Ya, Ya. betul, studi kasus gitu kan. Karena pasti memerlukan waktu yang panjang, mungkin hampir 1 jam untuk menelaah dan menggali semua tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Betul ya? Betul, betul sekali. Baik, langsung saja mungkin ke materi yang selanjutnya. Ini masih dalam tahap perkenalan materi ya. Ada di modul kedua ini, di modul pembelajaran PPG ini ada modul yang berjudul pendidikan sosial emosional. Nah, saya juga baru dengar gitu pendidikan sosial emosional itu yang seperti apa gitu ya. Karena setahu saya sosial emosional itu gimana ya, disatukan dengan pembelajaran biasanya seperti itu ya. Misalkan pembelajaran PKN gitu kan, disatukan. Oh, ini anak tuh harus mengerti sosialnya seperti apa gitu kan, emosionalnya seperti apa dalam pembelajaran yang diinkludkan dalam pembelajaran. Mungkin di 2013 itu konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Kita akan tanya langsung ke pemateri atau ke narasumber. Kita akan diskusi langsung apa itu PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi apa Bu PSE itu? Oke. PSE itu singkatan dari pendidikan sosial emosional. Ada tujuannya. Pendidikan sosial emosional itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik kita. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pengajar memberikan pendidikan itu, sosial emosional itu, dengan ada beberapa aspek dari pendidikan sosial emosional itu. Yang pertama ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan berelasi dengan orang lain gitu ya, terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu adalah aspek-aspek dari pendidikan sosial emosional. Terus pendidikan sosial emosional ini kan lebih ke karakter ya. Bagaimana kita membangun karakter siswa tersebut. Jadi pada zaman sekarang, pada zaman sekarang nih, kita
tidak hanya siswa peserta didik kita itu tidak hanya cerdas dalam intelektual, tidak hanya mempunyai kecerdasan intelektual. Lebih dari itu, kecerdasan emosional lebih ditekankan. Makanya di sini di pembelajaran paradigma baru ada yang dinamakan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu. Ya. Nah, sudah kita simak bersama Bapak Ibu di rumah. Jadi pembelajaran sosial emosional ini adalah salah satu pembelajaran karakter yang mungkin ya. Pembelajaran karakter yang melatih siswa gitu ya, melatih siswa untuk mempunyai sosial emosional yang baik gitu ya. Karena mungkin hal yang harus diperhatikan oleh kita semua sebagai guru ya. Mungkin kita itu terlalu berfokus kepada kognitif siswa ya, tanpa memperhatikan aspek sosial dan emosionalnya. Padahal ada salah satu hal dari aspek sosial emosional ini yang harus ditekankan. Hasilnya pun tidak main-main. Ternyata mungkin Bapak Ibu ya, hasil ketika anak sudah menguasai sosial emosional mungkin akan berpengaruh terhadap kesuksesan, terhadap pembelajaran dan hasil belajar yang baik. Iya betul. Yang saya mau tanyakan lagi, Bu, kegiatannya seperti apa sih PSE itu? Saya kasih contoh dari kegiatan PSE, salah satunya merefleksi diri. Ya. Nah, bisa kita merefleksi diri ke siswa peserta didik kita. Misal pada hari ini, kita bertanya nih sama peserta didik kita, apa yang sudah kita perbuat hari ini? Apa saja yang sudah kita perbuat hari ini? Apa saja hal baik yang sudah kita perbuat atau kita lakukan pada hari ini? Kita bisa merefleksikan diri. Nah, selain itu kan bisa menimbulkan kesadaran diri. Oh, saya sudah berbuat baik, oh saya sudah berbuat jelek. Dari situ kita bisa memasukkan pendidikan sosial emosional itu menjadi sadar diri nih, oh saya udah berbuat jelek nih sama orang gitu. Saya udah ngomong kasar nih gitu. Jadi dari kesadaran diri, manajemen diri. Tadi pagi bangun jam berapa gitu. Sholat subuh tidak kan untuk agama Islam kita ya. Kita masukkan pendidikan karakter melalui religiusnya, keagamaannya kita masukkan. Karena kita sebagai guru, sebagai fasilitator di kelas, kita tidak hanya mengajar, mentransfer ilmu, tetapi lebih dari itu kita harus menjadi suri tauladan, role model untuk murid-murid kita. Sebagai among ya Bu? Iya betul. Sistem among dalam KHD gitu ya. Nah, jadi kita itu memang tidak hanya kita harus bisa, tadi kita menggunakan UBD dulu, terus pakai pembelajaran berdiferensiasi. Di sisi lain ada hal utama, yaitu kita harus menjadi role model. Adab kita, akhlak kita nanti ditiru loh sama murid kita. Gitu. Jadi memang pendidikan sosial emosional itu kitanya juga harus bisa kita bahagia, siswa juga nanti tertular bahagia. Karena tujuan inti dari pendidikan sosial emosional ini adalah menjadi manusia yang well-being. Well-being itu apa? Menjadi manusia yang nyaman, bahagia, sehat lahir batin gitu, jasmani rohani. Tidak hanya jasmaninya tapi rohaninya tidak tertekan seperti itu. Jadi membuat hidup seseorang itu menjadi bahagia, sehat lahir batin. Seperti itu. Tujuan inti dari pendidikan sosial emosional ini. Seperti itu. Oh iya. Wah, luar biasa Bapak Ibu di rumah, ilmu baru ya. Jadi kalau misalkan zaman kurikulum 2013 kita tahu bahwa pendidikan karakter ini sulit ya, mungkin diajarkannya hanya ketika pembelajaran. Tapi mungkin di kurikulum baru ini melalui pendidikan sosial emosional kita itu lebih terpacu untuk dapat mengedepankan pendidikan sosial emosional kepada peserta didik. Ya. Mungkin pendidikan karakter juga masuk kepada intrakurikuler P5 ya. Nah, yang diharapkan kepada karakter mandiri, ya bergotong royong. Nah, jadi memang perlu diperhatikan Bapak Ibu, PSE ini menjadi salah satu conggah bagi peserta didik
ketika mereka sudah menguasai sosial emosional, maka dapat dipastikan pembelajaran kepada apa akan berpengaruh terhadap intelektual. Iya, betul. Setuju. Nah, jadi patut kita perhatikan juga untuk pembelajaran sosial emosional ya. Untuk materi pembelajaran sosial emosional, kebetulan nanti di part selanjutnya juga kita akan melaksanakan bedah materi ya. Iya. Kita akan gali lebih dalam lagi. PSE itu yang seperti apa, cara ngajarnya yang seperti apa. Mungkin tadi salah satu kegiatannya Bu Eti menjelaskan bahwa melalui refleksi sehari-hari gitu kan, guru mengingatkan, merefleksikan dirinya, apakah kamu itu sudah berbuat baik hari ini gitu kan. Nah, jadi kita akan gali lebih dalam lagi apa pembelajarannya itu yang seperti apa, cara melatihnya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bedah langsung materi pembelajaran sosial emosional. Untuk itu agar kita di sini semua terus berkarya, jangan lupa Bapak Ibu di rumah untuk subscribe, like dan komen ya. Silakan komen umpan balik apa yang kita obrolkan, apa yang kita diskusikan. Silakan ditanyakan, barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Itu semua penting bagi channel kita ya. Betul. Ya. Jadi keberlangsungan channel kita itu bergantung kepada umpan balik dari Bapak Ibu hebat di rumah semua. Baik, mungkin tidak panjang ya, mungkin untuk pertemuan kali ini sudah 25 menit mungkin ya. Rencananya di bawah 20 menit. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah pemirsa dapat mengambil ilmunya dari diskusi kita. Adapun nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan dipenuhi di kolom komentar apa yang harus kita bahas untuk materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah di kemudian hari kita akan melanjutkan di part selanjutnya. Tentunya dengan narasumber Bapak Ibu guru hebat di sini semua gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat terus berkarya, dapat terus berbagi ilmu kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Sekian saja mungkin pada pertemuan kali ini. Sobat Ngajar kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.